Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian. Tersangka atas nama Prakaji. Pengusutan kasus dugaan penganiayaan Imam Mashkur, seorang pemuda Aceh hingga tewas oleh prajurit Pas Pampres dan rekan-rekannya masih berlanjut. Tim penyidik masih menunggu hasil visum korban. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Hamim Tohari Selasa siang, mengatakan telah menetapkan 4 tersangka, yakni anggota Pas Pampres Praka RM dan 2 anggota TNI Angkatan Darat lainnya, yaitu Praka HS dan Praka J, serta 1 warga sipil. Keempat tersangka diduga terlibat dalam 3 kasus, yaitu penculikan, pemerasan, dan penganiayaan. Diawali dari dugaan penculikan, pemerasan dan penganiayaan yang kemudian menimbulkan kematian bagi korban. Nanti apakah ini berencana atau tidak nanti akan dilihat hasil penyidikan dan hasil konsultasi dengan Otmil begitu. Sementara itu, suasana rumah orang tua almarhum Imam Mashkur hingga Selasa masih ramai dikunjungi warga untuk melaksanakan takziah mengirim doa kepada almarhum. Begitu pula di lokasi pemakaman almarhum yang dikebumikan di lahan pribadi berjarak 100 meter dari rumah, juga dilakukan pembacaan Al-Quran. Kegiatan baca Al-Quran ini dilakukan secara bergantian oleh beberapa orang, tanpa henti selama 7 hari pasca jenazah dikuburkan. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai pribadi yang baik dan pekerja keras. Orangnya baik ya. Cuma orang pekerja keras, apa yang kita, misalnya dia nggak lagi nganggur misalnya, Dek mau kerja ini, mau terus dia bilang. Misalnya dia nggak malas sekali. Bagaimana ya, biasa orang yang baik, ada orang yang mungkin ini juga ada. Ya, gaji ada, sekolah ada. Sebelumnya, Ketua RT setempat mengatakan Imam Mashkur, pemuda 25 tahun asal Biren Aceh, dibawa paksa oleh anggota Pas Pampres dan rekan-rekannya pada 12 Agustus lalu. Saat kejadian, korban tengah menjaga toko kosmetik di Jalan Sandrate, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputo Timur, Kota Tangerang Selatan, seorang diri. Dua pria yang mirip dengan anggota TNI tiba-tiba datang. Selang beberapa menit, korban dengan kondisi tangan terborgol dibawa naik minibus yang di dalamnya terdapat beberapa pelaku lainnya. Sejak saat itu, pria Aceh yang baru beberapa bulan mengontrak di lokasi dan mengadu nasib sebagai penjual kosmetik itu tak lagi terdengar kabarnya. Sementara menurut cerita Fauziah, ibu korban, Imam sempat menelpon keluarganya memberitahukan dia sedang dalam sekapan penculik. Imam meminta keluarga untuk segera mengirimkan uang 50 juta rupiah agar tidak disiksa lagi. Dalam keadaan gundah pada Sabtu 19 Agustus lalu, Fauzia dan keluarga terbang ke Jakarta untuk mencari keberadaan anaknya. Hingga akhirnya pada Rabu 23 Agustus, Fauzia mendapatkan kabar anaknya telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Jenazah Imam tergeletak di dalam sebuah kali. Sang ibu berharap kasus tewasnya anaknya diusut tuntas dan pelaku dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tim Liputan CNN Indonesia.